Siapa man? Datang Thomas. Coba cucukkan jarimu ke lambungku. Kan dicucukkan jari Thomas ke dalam lambung Yesus. Betul? Tiba-tiba Thomas bilang, ya Tuhanku ya Allahku. Dibilang pula Yesus di situ yang koplak. Kok Yesus yang jadi Tuhan Allah di situ? Padahal kenapa? Coba begini ya, kita analisa. Ini teman-teman Kristen sering pakai dalil ini. Di dalam Yohanes 20:28, ntar aku bukain ya. Ini perkataan Thomas ya. Nih. Teman Kristen yang dialog di sini. Kamu lihat sendiri kan? Ya, dari kau sendiri. Kalau mau kosongkan gelas itu, kosongkan dulu. Supaya kau isi dengan apa yang kau pelajari selama ini. Nanti beli Bible, beli kitab. Kok nggak ada kau punya kitab? Harusnya kan ada kitab mau kau beli. Ada tapi nggak di rumah. Di rumah orang tua. Mana? Cuman Berangkat. itu. Iya, berangkatnya kan bareng-bareng, Bang. Jadi ke rumah orang tua dulu baru OTW langsung gitu. Oh gitu. Iya. Jadi yang berbahaya itu. Nah ini ada perumpamaan ya. Saya kasih contoh. Iya, Bang. Di India sana, tahu nggak orang India? Tahu lah, Bang. Tahu apa yang mereka sembah? Tahu. Apa? Sapi. Sapi, monyet, patung. Coba, pernah nggak sapi, monyet, patung ini bilang sama orang India, "Oi, aku Tuhan, sembah aku." Pernah nggak? Pernah nggak? Enggak lah, Bang. Enggak. Apa bedanya dengan Yesus? Bedanya Yesus hewan, yang itu Yesus manusia, yang itu hewan, Bang. Oke, bedanya. Bedanya Yesus manusia, mereka hewan, mereka patung. Iya, itu aja bedanya. Oke, samanya apa? Sama-sama ndak pernah mengaku dirinya Tuhan dan untuk disembah. Nah itu kan samanya. Gokil, gokil. Jujur agak ngeri-ngeri sedap sebenarnya kalau diskusi sehat nih. Masalah nanti Oh ada ngeri, ngeri, untuk ngeri. menghujat, oh kamu ini agama ini, sedangkan dia sendiri nggak kenal saya siapa, dari Iya mana, betul. Itu bisa setuju. mengklaim kayak gitu. Nanti diganti di balik kalimatnya marah, sakit. Nah itu dia. Makanya kalau teman-teman Kristen, eh, Katolik maupun Protestan kalau naik di Komal itu santun beradab, woi kami lebih santun, lebih beradab. Kalau mereka attack, oh tunggu, Islam juga ada attack-nya, ada attackernya, ada Bang Kores. Nah, itu kalau attack itu nangis-nangis Kristen. Bang Ujat pun nangis-nangis sama Bang Kores itu. Kayak tadi itu kan orang ditanya dulu kenapa bang, siap orang Islam menjawab memberi statement, abang tidak membantah. Pasti akan saya Hmm, jawab. Karena saya tahu mereka lebih hafal daripada saya. Seperti itulah singkat. betul sekali. Dia tersinggung. Kenapa nggak bantah itu? Kenapa? Apa yang mau dibantah kalau berbicara akademis sebagai akademisi? Apa yang mau dibantah? Nggak bisa kau masukkan imanmu dalam diskusi akademis. Nonsens jadinya, tidak masuk akal. Nah, tapi kalau Bang Juma lawan saya di situ nggak menang Bang Juma karena memang nggak bisa orang waras lawan orang gila itu. Kalau Edis, ini kan kenapa dia itu tidak diterima? Karena dia itu hanya melawak. Tahu nggak pelawak? Iya pelawak. Bahkan orang Kristen sendiri, Protestan sendiri yang bilang waktu di Komal Ustadz Hanafi, di Ustadz Wafi, nggak layak Ustadz Wafi lawan Edis. Orang Kristen yang ngomong. Dua orang lagi. Yang cocok Ustadz Wafi ini lawannya Elia Myron. Kutanya lah mereka kenapa sampai nggak cocok, nggak pas kalau lawan Edis.
Memang dia tidak layak wakili Kristen, nggak layak katanya. Karena kayak pelawak. Makanya narasi itu sampai sekarang saya bawa. Karena teman-teman Kristen sendiri yang bilang Edis itu hanya melawak. Habis Kalau menghujat lari ke luar negeri. waduh, Tengoklah. Hujat Islam lari ke luar negeri. Sofkatul hujat Islam lari ke luar negeri. Agatha hujat Islam lari ke luar negeri. Mana ada Islam menghujat terus lari ke luar negeri? Nggak ada. Pak siapa lagi tuh yang jadi pemulung itu bang? Taipudin Ibrahim. Iya. Hujat Islam lari ke luar negeri. Apa-apaan itu? Bangga pula nampak itu. Bangga pula. Kan lucu. Itu yang heran saya kadang teman-teman ya. Ada Protestan attack Katolik. Dibuat Paus Fransiskus itu bertato, berotot, nggak pakai baju. Sama orang-orang Protestan. Loh kok orang ini attack Katolik, ku bilang. Nah itulah yang biasa saya diskusikan sama Katsu Katolik. Katsu itu komite media dia bagian media. Saya diskusikan sama dia biasa di WhatsApp saya. Wah ngeri kali teman-teman Protestan ini ya. Kejam kali. Gitu. Tapi yang lebih kocaknya lagi, pas banyak orang-orang penghujat kayak gitu, tapi banyak juga yang mendukung. Nah itu dia, itu gokilnya. Berarti kualitas teman-teman Kristen ini hanya kayak gitu. Sedangkan saya tadi naik sopan, ibaratnya gitu lah. Abang bisa nilai sendiri kan tadi. Iya. Nah, tapi malah justru di salah paham gitu. Memang kayak gitu Bangga deh. gitu. Kalau di sini ya di Komal Muslim itu, kalau ada teman-teman Kristen yang santun beradab, itu pasti diklaim Islam. Bukannya bangga Karena gitu. Ada bukannya sama bangga, ada yang beradab, yang santun, yang sopan, malah diklaim oh itu Islam, itu bukan Kristen. Loh, Kak lucu. Kan lucu. Itu membuktikan bahwa memang Islam itu orang-orangnya kayak gitu semua, santun, baik, beradab. Memang kalau menghujat mereka senang. Kalau Kristen hujat Islam, senang kali mereka itu. Nah, ini untuk sedikit warning ya untuk adik kita Reno. Jadi kalau di dalam Islam itu, untuk orang-orang kafir itu kalau meninggal nanti baru dalam keadaan kafir, itu 1000% neraka kekal. Dan nanti mereka akan bilang sama Allah, sama Tuhan, ya Allah, turunkan kami lagi kembali ke bumi. Kami mau beribadah, mau menjadi Islam. Udah nggak ada kesempatan. orang kafir itu siapa bang? Ya kalian ini di luar Islam. Katolik, Protestan, dan di luar Islam. Terus ditanya sama Tuhan nanti, woi, misalkan Reno, kenapa kau nggak Islam? Nggak tahu kau aku yang Tuhan? Nggak tahu ya Tuhan. Terus dibilang lagi sama Tuhan, bukannya kau diskusi sama Bang Fandi tiap malam? Karena ego Tuhan. Nah, ego punya siapa? Pribadi Tuhan. Iblis yang tuntun kan? Ikutlah iblis. Fisik. Ikutlah iblis. Makanya di dalam Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu. Jadi Iya iblis juga. bapak. Mampuslah kau. Eh, Gitu. nggak berani saya bantah Bang Juma itu. Rasanya sudah menyaksikan sendiri bagaimana Pak Bom dia buat mencret. Yang repot itu deh kalau orang-orang tadi saya- kafir. Orang-orang kafir itu repotnya kayak gitu. Dia itu Kalau kekal di neraka, nggak ada keluar-keluarnya. saya lihat Kekal. dulu seberapa kemampuan lawan bicara ini, kok sekiranya lebih di atas rata-rata ngapain saya bantah. Dari lubang sendiri namanya. Jadi gitu. Semakin belajar semakin akan terungkap kebenaran itu yang kayak mana. Jadi ada sedikit bocoran ya. Iya, silakan. Di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, dan
di dalam Al-Quran. Coba. Jadi Tuhan ini kan mengutus para nabi untuk contoh kayak Nabi Musa hanya diutus untuk Bani Israel. Khusus untuk kaumnya. Nabi Isa diutus untuk Bani Israel. Khusus untuk kaumnya. Kecuali baginda Rasulullah Nabi Muhammad. Baginda Rasulullah Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh alam di dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Bahwa baginda Rasulullah Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh umat manusia. Beda dengan nabi yang lain. Yesus untuk Bani Israel. Makanya Nabi Isa untuk Bani Israel. Makanya di dalam Bible kamu itu Yesus pernah bilang, aku hanya diutus untuk domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Tiba-tiba ajarannya kemana-mana keluar. Loh, bukannya Yesus hanya untuk Bani Israel? Ada itu bang dari kubur itu Kan? Siapa yang suruh telah ke bangkit bangsa-bangsa lain? Siapa yang suruh? dengan bangkitnya Yesus. Yesus Ya. palsu. Itulah Yesus palsu yang ditemui Paulus. Jadi para nabi itu mengajarkan kayak gini deh. Coba contoh ya. Di dalam Ulangan 6 nomor 4. Nabi Musa mengatakan, Zama Israelo, Adonai Elohino, Adonai Echad. Diulangi sama Yesus. Markus 12:29. Zama Israelo, Adonai Elohino, Adonai Echad. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa KBBI, satu tunggal. Nggak ada yang lain selain dia. Hanya dia yang Tuhan. Hanya satu tunggal ini. Pengajaran Nabi Musa dengan pengajaran Yesus sama. Tuhan itu satu, Esa. Jangan Coba kan kita KBBI. tengok. Di Pancasila aja Tuhan itu satu. Nah, bukan 3 dalam 1 kan? Ketuhanan yang Maha Esa. Bukan ketuhanan 3 in 1. Bukan kan? Bukan. 3 hakikat 1. Bukan. Di dalam Al-Quran, baginda Rasulullah Nabi Muhammad juga menjelaskan hal yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kul, katakanlah. Kul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa. Loh, kok sama pengajaran para nabi? Nabi Musa, Nabi Jesus, dan baginda Rasulullah Nabi Muhammad sama pengajarannya. Tuhan itu Esa. Kita cek lagi. Di dalam perjanjian lama, Nabi Musa, apalagi yang Nabi Musa bilang? Di dalam Keluaran 33:20, mati orang kalau melihat Tuhan. Nggak bisa dilihat Tuhan itu. Mati kita. Berarti kalau ada yang pernah melihat Tuhan, Nah itu bukan Tuhan itu. Sudah bukan Tuhan. Tapi iblislah yang menjadi bapakmu. Nggak, gini loh dek. Kita berdasar pada pengajaran para nabi. Para nabi sudah menjelaskan kepada kita. Tuhan nggak kelihatan. Woi, Keluaran 33:20. Tuhan Esa. Yesus juga menekankan di dalam Yohanes 5:37, Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku, kamu tidak dapat mendengar suaranya, rupanya pun tidak dapat kamu lihat. Nggak bisa kelihatan Tuhan itu. Coba kita tengok ajaran Nabi Muhammad. Di dalam surah Al-An'am ayat 103, itu Allah itu tidak dapat dijangkau oleh penglihatan mata. Nggak bisa dilihat Tuhan itu. Sama nggak pengajarannya? Sama. Nabi Musa, Nabi Jesus, baginda Rasulullah Nabi Muhammad sama pengajarannya. ialah Bapa yang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Nah itu 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak mati, enggak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang dan tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia. Memang manusia tidak dapat melihat dia. Segalanya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Itu bukan merujuk kepada Yesus. Enggak bisa kau dudukan Yesus di situ. Coba mau didudukan Yesus. Dialah satu-satunya yang tidak mati, tidak takluk kepada maut. Yesus mati enggak? Mati 3 hari. Mati. Yesus mati. Bersemayam dalam terang dan tak terhampiri. Yesus terhampiri pada zamannya. Seorang pun tak pernah melihat dia. Memang manusia tak dapat melihat dia. Yesus kelihatan enggak pada zamannya? Kelihatan sama murid-muridnya. Segalanya lah hormat dan kuasa yang kekal. Coba, enggak pantas Yesus duduk di 1 Timotius 6:16. Yang pantas itu Tuhan. Siapa Tuhan yang benar? Kembali lagi di ajaran para nabi tadi.
Ini bocoran. Para nabi mengajarkan Tuhan satu dan tidak kelihatan. Coba di Kristen lihat, di Katolik. Tuhannya kelihatan. Di gereja itu Tuhannya, Tuhannya kelihatan, Yesus. Ada pula gambar fotonya. Tuhannya mati. Sementara yang diajarkan di apa? Sementara Tuhannya 3 dalam 1. 3 pribadi 1 hakikat. Sementara yang ajarkan para nabi nggak ada Tuhan 3 dalam 1. Sadarlah dari mana semua ini. Nah, ada lagi yang gokil. Tahu yang gokil apa? ya Pak. Nih, ada kan biasa Tuhan turun jadi manusia? Ada kan? Iya. Coba, menurut kamu kayak mana? Tuhan turun jadi manusia itu coba. Tanggapanmu. Itu kan tertulis jelas firman menjadi manusia. Mm-mm. Pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Mm-mm. Terus? Dan firman itu telah menjadi daging. Ya, tanggapanmu kayak mana? Tuhan jadi manusia. Ya, kalau disandingkan dengan ranah iman memang ilmu cocokmologi. Jadi ada penjelasan juga di dalam 2 Samuel 7 nomor 22. Ntar aku bukain ya. Ini. Inilah anehnya teman-teman Kristen. Saya tunjukkan. Coba apa yang kau di dalam Al-Qur'an itu ada dalil yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim di dalam surah As-Surah ayat 11. Laisa kamislihi sai. Bahwa Allah itu tidak serupa dengan apapun, tidak serupa dengan makhluk, tidak serupa dengan ciptaannya. Itu penjelasan di dalam Al-Qur'an. Coba tengok ini di dalam 2 Samuel 7 nomor 22. Bisa dibaca? Abang aja bang. Kata 2 Samuel 7:22, sebab itu engkau besar ya Tuhan. Sebab tidak ada yang sama seperti engkau. Dan tidak ada Tuhan lain selain engkau. Coba, saya ulang. Sebab itu engkau besar ya Tuhan. Sebab tidak ada yang sama seperti engkau. Hari-hari teman-teman Kristen, Protestan maupun Katolik mengatakan Tuhan itu segambar dan serupa. Sama dengan Yesus ini. Yesus ini gambar Allah katanya, gambar Bapa. Sementara Tuhan bilang di dalam 2 Samuel 7 nomor 22, tidak ada yang sama seperti engkau. Tidak ada yang sama dengan Tuhan itu. Loh kok tiba-tiba ada gambar Bapa, yaitu Yesus. Gokil. Gokil kan? Gimana? Berat kan? Berat paman. Jadi yang lebih rasional, ini ada penjelasan di dalam Al-Quran lagi ya. Ini kesempatan saya juga untuk dakwah. Di dalam Al-Quran itu deh, Reno, di dalam surah Al-Ikhlas, ayat pertama sampai ayat keempat, itu gamblang dijelaskan. Jadi Allah itu, Bismillahirrahmanirrahim, Kul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa. Allah itu Esa. Yang kedua, Allah itu tempat meminta segala makhluk. Allahus Samad. Ayat ketiga, lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak, tidak pula diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu apapun yang setara dengan dia, dengan Allah ini, dengan Tuhan. Enggak ada yang setara dengan dia. Coba, apa yang kau tangkap? Tuhan itu enggak beranak, enggak diperanakan. Sedangkan Yesus, realitanya, faktanya apa yang terjadi kepada Yesus? Iya. Lahir dari perawan. Pantaskah Tuhan kayak gini? Enggak lah bang. Enggak pantas.
Pernah dengar story Yesus tidur? Karena Tuhan itu kan maha besar, masa dalam rahim? Betul. Pernah dengar story cerita Yesus itu tidur? Ya namanya manusia ya tidur pada umumnya. Kan manusia. Makanya di dalam Al-Quran itu di dalam surah Al-Baqarah ayat 255 Bismillahirrahmanirrahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la naum lahum ma fis samawati wa ma fil ard man zalaziyat fahu indahu ila bi isni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhittuna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa wa syaa kursiyyuhu samawati wa ma fil ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyul azim. Apa dijelaskan di dalam Al-Quran ini? Allah itu tidak ada Tuhan selain Dia. Yang maha hidup. Yang terus-menerus mengurus makhluknya. Tidak mengantuk. Dan tidak tidur. Inilah Tuhan. Tuhan itu nggak ngantuk, nggak tidur. Miliknya lah apa yang ada di bumi dan di langit. Kalau ada yang tidur terus dikatakan Tuhan, coba la ilaha illallah. Akalnya ada di mana? Jadi di dalam Islam itu ada penjelasan kayak gini, Dek. Kalau Tuhan itu tidur sedetik aja, ini hancur kiamat kita dunia ini. Karena Tuhan yang ngatur segalanya. Tiba-tiba ada Tuhan tidur di kapal. Alam. Coba, gokil kan? Tuhan tidur. Halo. Akal sehat mana yang bisa menerima ini? Makanya kenapa ada narasi biasa kita dengar bahwa orang-orang yang menganut agama, mohon maaf Kristen ini, itu orang-orang yang kebanyakan tidak waras. Karena kenapa? Berani mempertaruhkan imannya dengan menyembah anak manusia. Bukan Tuhan pula. Iman dulu, baru dicocokkan akal. Ini masalahnya. Karena iman dulu, habis itu dicocok-cocokkan iman itu. Akal itu dicocok-cocokkan supaya connect dengan iman. Ialah Allah yang menghuni kerajaan surga. Orang Islam bertanya, lebih besar surga atau Tuhannya? Nah, bingung kan? Lucu kan? Selalu dikatakan Bapak di surga, Bapak di surga. Wih, sekecil apa Bapak ini? Kok Bapak kecil kali? Kok lebih besar surga? Kan gitu. Bukan tidak berani membantah, tapi memang ya saya tahu yang akan ditanyakan itu pertanyaannya. Iya, cari aman nih. Ya sambil belajar nggak apa-apa. Iya. Di dalam kandungan orang tua ibu dia 9 bulan. Makanya sering ada pertanyaan Bang Handi itu biasa tanya kan. Apa kuasa Yesus waktu bayi? Dia menguasai langit dan bumi loh. Waktu masih bayi. Waktu masih kecil, waktu dia buang air, dia cebok sendiri begitu. Ibunya lah. Bingung, nggak ada yang bisa jawab. Kan nggak logis. Tuhan bayi coba. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, ada lagi pertanyaan. Kalau ditanya kayak gini. Siapa yang menciptakan Maria? Yesus. Yesus lahir dari Maria. Berarti Yesus lahir dari ciptaannya. Koplak lagi. Muncul pertanyaan dari Bang Handi tuh. Oh, itu dari Bang Handi. Oh, mampus. Waktu Maria mengandung Yesus, Maria bertuhankan Yesus atau apa? Aduh, kena tuh. Itu pertanyaan Bang Andi. Iya betul. Waktu Bunda Maria itu Yesus ini masih bayi, masih ditimang-timang sama ibunya. Ketika misalkan ibunya mau beribadah ke bait suci, berdoanya kepada siapa? Kepada Yesus atau kepada Bapa? Kebanyakan Kristen menjawab kepada Bapa. Terus Yesusnya kemana? Iya. Kan lucu, koplak. Aduh, parah. Parah kan? Silakan direnungkan. Kita bincang-bincang santai aja, tapi direnungkan apa yang kita bicarakan. Iya. Rasional nggak? Kita sebagai akademisi, walaupun akademisi pemula,
kita harus bisa melihat secara akademis peristiwa-peristiwa ini, diskusi-diskusi ini. Yang anehnya nggak rasional kalau Bunda Maria itu menyembah Yesus. Itu sangat nggak rasional. Itu lebih kacau lagi, Bang. Lebih kacau lagi. Ibu menyembah Bodoh. anak yang Tuhan. Nah kan, kacau lagi. Ibu menyembah anak, aduh. Nah, coba lebih gokil lagi. Enak kan? Bincang-bincang begini enak kan? Ya enak lah. Hmm. Nggak saling menghujat, nggak membangkang. Tapi banyak ini nanti nih yang dikasih naik ke koma orang Yang Kristen. DM pasti banyak nanti. Lihat saja. Iya. Pasti banyak yang DM kau. Kalau Gini, penghujat gini, gini. banyak. Kayak si Edis TV itu. Hmm. Padahal saya kalau ngelihat orang itu nggak ada ilmunya, Bang. Bener. Nggak ada, memang nggak ada ilmu. Kenapa nggak ada yang terima Komal Muslim? Nggak ada ilmu. Coba kalau memang dia ada ilmu, Bang Juma bawa, Edis bawa offline. Iya Lepas betul lah, itu setuju. Tentang kita. Nah, tanpa kitab. Ada nggak yang di kepalanya itu? Oh nggak ada, nggak ada isinya. Sedangkan dia debat itu Bang gelap jauh, pakai kacamata. Buka Google. Sebenarnya nggak percaya dia tuh Bang, nyari cuan aja dia tuh. Nah itu kalau itu benar, hanya cari koin. Ketahuan orang sungguh-sungguh sama bercanda itu ketahuan caranya benar. Yang kawan-kawan Kristen tidak sadari dia itu Unitarian. Unitarian itu tidak menyembah Yesus, yang disembah Bapa. Ada videonya, Edis mengaku bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Tapi karena dia tahu mungkin kami ini mungkin baginya itu mudah ditipu kan ya gitu lah. Ada pengakuan dari kawan Kristen sendiri yang bernama Hanzo. Memang hanya dia cari duit. Memang hanya cari duit, Edis Betul itu. kan? Itu Hanzo sendiri yang bilang, kawan Kristen. Dia dari Tritunggal beralih ke Oneness. Sekarang di Oneness dia. Nggak ada Tritunggal lagi. Biar ramai aja itu. Gimana? Ditanya data, yang dia omongin apa? Nggak nyambung. Sama Coba Ustadz teman Kristen dan Katolik sendiri pun bisa menilai. Di sini kualitasnya kayak mana? Sama Ustadz Wafi hari itu saya simak. Sepakat ya kata Ustadz Wafi kalau berdebat ini kalau ingin bernarasi data dulu baru bernarasi. Ini narasi dulu baru data. Data apa tah? Udah terjemahan dia ambil satu intinya nyomot-nyomot lah. Padahal kan dalam Al-Quran Ini Reno sering nyimak ya kalau ada diskusi lintas agama ya. langsung hadir saya nonton. Senang sekali saya dengan hal-hal yang berbau wawasan seperti ini. Kalau senang wawasan saya mau datangkan ini dosen dari Vatikan ini. S7 beliau. Fisika kuantum ini. S7 beliau. Umat. Dari UNVAT, Universitas Vatikan. Menyala kepala malam nih. Kalau mau saya datangkan. Kebetulan beliau sudah dibawa itu nyimak. Silakan gratis. Dengan senang hati. Silakan. Beliau ini enak, kalau menjelaskan enak. Karena masih jiwa-jiwa apa ya, jiwanya ada milenialnya begitu. Tapi nggak tahu beliau naik atau enggak ini. Karena jangan sampai dikira jomblo lagi, nggak malam minggu. Biasanya kayak gitu dia itu. Biasanya nggak naik diskusi karena takutnya dikira jomblo. Karena malam minggu naik komal diskusi. Pasti tahu teman-teman siapa. Berarti itu lebih ngejar ciptaan daripada pencipta itu. Gimana? Iya.
Ada lagi yang kita mau bicarakan. Penulis Bible udah tahu kan siapa? Udah lupa saya bang siapa namanya. Tahu ada aslinya. Penulis Bible. Belum tahu. Udah tahu aslinya tapi karena Itu mungkin info dari mana? Penulis terlalu Bible itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu dari mana? Siapa penulisnya? Tahu dari mana? yang saya tahu kan misalnya kayak si Paulus ini nulis gini 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 gitu aja. Tapi kalau Yesus langsung nulis nggak ada sih bang. Jadi kitab teman-teman Kristen ini kan Yesus sudah nggak ada di muka bumi ini. Iya. Baru dibuat kitab. Makanya kalau bicara penulis itu anonim semua. Markus, Matius, Lukas, Yohanes itu anonim. Itu yang bilang kekatolikan sendiri. Karena tadi sudah ditunjukin datanya juga kalau nggak salah sama Bang Ardian saya. Ya diketahui pasti ya bang ya. Ya, di ini Katolik Identity ini. 4 penulis Bible tidak jelas. Ada yang nanti krocok-krocok naik ini bantah. Kamu ini salah. Nah, baru ada yang Bible, ada yang naik bilang, iya, Bible itu dari abad pertama. Baru nggak ada yang bisa tunjukin buktinya. Gitulah Kristen. Makanya kau kalau mau naik ke kamar orang, ku saranin. Yang kau lepas itu sendal bukan akal. Tapi masih giat ke gereja kalau minggu. Masih. Hari apa gerejanya? Minggu. Hari Minggu lah. Masa hari Sabat. Perintahnya hari apa? Minggu atau Sabat? Sabat. Kan? Coba. Dimodifikasi jadi Minggu. Nah, coba. Gokil. Kau tahu sendiri kan? Perintahnya Sabat, Minggu. Ini kayak agama suka-suka. Gokil kan? Gokil. Terus tahu nggak Yesus waktu di Bible itu menurut keimanan teman-teman Kristen yang mati itu kayak mana habis mati dia? Diapain pas mati Yesus itu? Tahu nggak Ya, Yusuf ambil Yesus itu diapain Yesus? kayak di kapanin gitu. Dikafanin. Kristen meninggal pakai apa? Peti. Sama nggak? Beda. Gokil kan? Gokil. Siapa yang meninggal di kafani? Agama apa? Islam. Nah, apa sebenarnya yang lebih mengikuti Yesus, Islam atau Kristen? Kalau untuk ke perilaku atau segala macam memang Islam. So, Sebab di situ jelas Yesus disebut anak soleh bukan anak kudus gitu ya. Nah, Yesus bersunat, Islam sunat. Yesus puasa, Islam puasa. Yesus sujud, Islam sujud. Yesus menengadah ketika berdoa, Islam menengadah. Seperti itu. yang dimaksud menengadah itu kan tangannya diangkat kedua. Dua tangannya. Tapi kan bisa juga sedikit kepala gitu. Nggak nunduk juga. Siapa yang lebih mendekati apa yang Yesus lakukan? Islam. Siapa yang lebih layak disebut pengikut Yesus? Islam. Islam. Pertanyaannya kenapa kau nggak Islam? Kata orang tua apa man? Gimana? Kata orang tua apa man? Ikut orang tua, oke. Kalau orang tua aja kau ke neraka yang kekal, mau ikut? Tidak. Makanya itu salah satu tugasmu juga. Kalau misalkan nanti, atau misalkan kau sudah dapat kebenaran, terus kau dapat hidayah lagi dari Allah, dari Tuhan yang benar, kau memeluk Islam. Tugasmu itu untuk orang tuamu. Sampaikan kepada mereka. Duduk sama mereka. Diskusi, oh, mak, pak. Kalau mereka komplain keislamanmu, mereka komplain agamamu. Kalau misalkan kau sudah di Islam, itu tugas kamu. Nggak mungkin kau
apa ya? Kau sudah selamat, kau ndak ajak orang tuamu selamat. Tahu nggak Islam itu apa? Islam itu artinya selamat. Kristen artinya apa? Pengikut Kristus. Mana ada dia ikuti Yesus? Ya kan? Iya. Islam itu dari namanya saja sudah selamat. Baru nama loh. Banyak kali tappingan di bawah ini. Mikir Bang Rino, mikir apa nih, iman buta apalagi ya. Jangan, aduh banyak. Ya direnungkan aja lah, nggak apa-apa. Menjadi edukasi dan menjadi contoh juga. Gini loh, adab yang baik ketika berbicara itu seperti ini. Tapi malah justru orang kayak saya ini masa dimusuhi. Ya pastilah. Dan dari pihak muslim bahkan dari ya Nah ini, yang mana yang kasih? Coba menurutmu? Katanya Kristen Katolik itu kasih ajarannya. tampul Oh, lagi itu ini bang. ajarannya kasih. Tampul aja itu bang. Nah, ketampol lagi kan? Gokil kan? Minta aja uang 10.000 ditagih besok. Dikasih buka toko tekor juga dia. Ada orang kasih. Ada dalilnya loh. Kalau ada yang meminta kepadamu, jangan kau minta kembali. Ada dalilnya. Ada bahkan kasihlah musuhmu. Berarti kalau mau ngerampok kasih aja, kasih. Tidak boleh melawan. Istrimu diambil, kasih anakmu. Kasih. Kasih kan? Iya. Jadi itu di mana rusaknya ajaran samawi? Ini ajaran langit itu di mana rusaknya? Kita bisa berpikir sendiri. Yang tadinya ajaran satu Tuhan, Tuhan yang nggak kelihatan, tiba-tiba ajaran tiga jadi satu Tuhan, dari tiga pribadi jadi satu Tuhan, terus kelihatan Tuhannya. Wes, gokil. Oke. Itu yang dimaksud agama bumi. Agama bumi itu pagan. Coba gini kita bahas lagi sedikit ya. Yahudi tahu kan? Ada nggak kiblatnya mereka? Ada. Ada tembok ratapan. Iya. Islam? Ada. Ka'bah? Tabah. Kristen? Pagan ada nggak pagan? Mau ngadap ke Pagan, kiblatnya pagan ada nggak? bebas, mau ngadap ke timur ke barat pun bebas kan. Kalau Kristen? Nggak ada. Samawinya di mana? Kedua. Tapi bukan tema saya sih ini, bukan keahlian saya di sini, ini keahlian Bang Jibril ini kalau pagan-pagan begini. Ada senior kita itu, abang kita, Bang Jibril itu ahlinya kalau pagan-pagan. Senang kali dia itu kalau bahas pagan. Sampai teman-teman Kristen kalau naik itu ditanya, dari pagan denominasi mana? Itu paling senang beliau itu kalau bahas pagan. Datanya lengkap kalau pagan itu. Abangnya lagi stay di mana bang? Sulawesi. Waduh jauh juga ya. Ah, Kalau dekat bisa lah kan nongkrong malam minggu di kafe. Wah, Kopdar kan bisa, kopdar di warkop. mana seru di balik layar. Boleh. Why not? Saya kawan Katolik juga banyak yang mau jumpa kalau saya ke Jakarta nanti katanya. Langsung OTW itu baru gentleman. Face to face kan. Iya. Ini Kayak Odis. Habis menghujat lari ke luar negeri.
Aduh, itu sih. Jadi ini julukannya Bang Jibril itu spesialis paganisme. Wah, itu. Itu julukan beliau itu. Di mana Reno stay-nya? Di Jakarta juga? Kalimantan. Oh, Kalimantan. Enak itu kalau naik Bang Jibril, kau oh itu tuntas kau ditunjukin data-data kekatolikan dan sebagainya. Pagan-pagan itu, waduh. Kayak mana kalau di gerejamu ada nggak cium patung Yesus terus kasih uang? Ada nggak kayak gitu? Cium kaki patung Yesus terus kasih duit. Kayak mana itu konsepnya? Masa Tuhan butuh materi? Jangan membuat patung bagimu. Tiba-tiba ada patung Yesus. Ini ada apa sebenarnya nih? Kristen Iya. dan Katolik ini. Masa Tuhan butuh materi kan? Nah kan? Namanya Gokil. saja sang sumber, sumber. Sumber kehidupan, sumber segala sesuatu. Masa masih butuh materi? Oh, Ah, rupiahan? Enggak lah. Gimana mau naik bang dia? Bang Rostrum lagi dialog sama Bang Zuma. Oi, Komalnya Felix. Berani dia. Susah kali diajak beliau itu untuk dialog. Bang Juma itu wawasannya jauh sekali sih ya. Wes. Ngeri Bang Zuma. Takut. Iya, kebayangin saja saya ngotot nih. Sampai Nampilkan original data. teks, sampai original teks kitabmu itu ada di kepala beliau. Yang kecil-kecil, yang detail-detail beliau kalau menjelaskan itu. Udah capek nih saya, membantah. Terus menunjukkan data. Ujung-ujungnya dia tanya, orang Kristen mana yang mengetahui nama bapaknya Paulus? Idor kena. Gitu jantung berhenti berdetak. Kalimantan mana, Reno? Tengah. Oh, Kalimantan Tengah. Di mana tuh Kalimantan Tengah? Palangkaraya. Oh, Palangkaraya. Kalteng, teman-teman, di Kalteng. Iya, ibu kota. Oh, ibu kota ya. Ibu kota. Kalteng. Memang banyak Katolik di Kalimantan itu. Banyak apalagi Dayak itu kan. Dekat IKN ya? Bukan. Kalau saya di Jekan Raya. Hmm, Banyak yang di Jekan Raya, hiu putih apalagi itu banyak. Kalau IKN. Kalimantan mayoritas memang paling banyak itu memang ya Muslim. pendatang kayak orang Jawa. Hmm. Berapa persen aja penduduk lokal kayak orang Dayak, orang asli gitu. Besok ke gereja nggak? Besok ke Berat juga. gereja. Ya? Besok mau ke Tetap gereja. menjalani rutinitas seperti biasa. Perintah siapa tuh ke gereja? Masih mau kau ke gereja? Nggak ada perintah. Aneh kalian ini. Masih mau datang besok. Masih mau kau datang besok, kata Bang Zuma. Ya, Ya berdoa lah, coba sekali-sekali berdoa. Ya Tuhan, satu-satunya Tuhan yang benar, siapakah Engkau? Tunjukkan, tunjukkan hambamu ini. Kayak gitu kau berdoa. Nggak usah sebut namanya dulu siapa, yang penting kau sebut Tuhan dulu. tergantung dulu orangnya.
Dia niat berdoa untuk mencari tahu atau ingin mencari jawaban. Masa Tuhan jawab, inilah aku. Jadi nanti dari Rasul. Nih, aku naikkan Protestan ya. Dia lihat. Ini Protestan. Wih, belum. Apa ini ibu-ibu? Ini Protestan. Halo, itu Rasmi. Malam. Ini beliau ini ratu tua di daerah beliau. Ratu tua, tahu tua kan? Halo, selamat malam. Iya, selamat malam itu. Gimana tua? Masih lancar? Nggak pernah jual tua tuh. Oh, nggak pernah jual tua. Begitu ya. Gimana Gak itu? pernah ketahuan. Itu sehat? Sehat. Syukur. Gimana ini? Ada yang mau didiskusikan? Kenapa itu tadi dipanggil Olan nggak mau naik? Di mana? Ada room mana? Ada tadi room Olan. Piki. Olan. Si Kak, Piki tadi aku naik ke room Piki. Naikkan Olan ya. Tapi jangan pergi. Bang Fandi, Ya aku nggak tahu si Olan ada di situ atau enggak. Ya aku naik ke roomnya Vicky. Gimana Reno? Kak, si Olan itu kan mualaf juga kayaknya. Iya, mualaf. Yoga, Olan. Ini nanti dekat lagi nih nyusul. Itu Rasmi si Haloho ini. Cinta ini. Oh yang si Matius tadi. Mana Matius pula? Kenapa kau bilang aku nyusul Pandi? Ih, iyalah. Kudoakannya. Nggak boleh aku berdoa. Ngapain pula? Dengar Pandi. Kau sembah Tuhan yang tidak bertempat. Terus Muhammadmu juga di kuburan sudah 1200 tahun. Kehausan, kelaparan, kedinginan. Lihat protes. Gimana sih kau, masa kau ajak-ajak orang menyembah yang di kuburan, terus Tuhan yang nggak bertempat? Gimana sih Pandi? Terus masuk mengalami siksa kubur. Udah mengalami siksa kubur di akhir zaman masuk neraka. Gokil kan? Kau mute lah, malu kau. Gokil kan? Kristen kayak gini, Protestan kayak gini. Kayak gini. Dia mengundang. Kan tadi kau bilang mau ngajak aku. Bentar. Pas di attack balik Tadi itu kau bilang mau ngajak aku. coba. Mau kau ajak aku untuk kayak disiksa di kubur, masuk neraka. Itu mau kau ajak. Coba. Saudari, Benar aja lah kau Pandi. saudari. Alangkah baiknya apa yang kita ucapkan itu kita pikirkan terlebih dahulu. Udah bolak-balik didiskusikan, bukan hanya dipikirkan. Masalahnya nanti ketika dikasih Bang Fandi pertanyaan satu, jawaban macet. Silakan. Jangan tertawa dulu sebelum berperang. Nah ini, berperang tapi tidak lihat kemampuan lawannya. Jangan lawannya pakai nuklir, kita cuma Sebelum pakai mana tempur. bisa kita tahu kalau tidak berperang, bertempurlah. Musuh pakai nuklir, kita bawa pisau dapur. Apakah bisa menang itu Bang? Nggak bisa lah. Ini pernah namanya Bang. Buktikanlah, jangan cuma congor, Ya buktikan. udah. Oke, silakan. Congor doang. Ya udah satu pertanyaan aja ya. Kalau nggak bisa jawab, langsung jadi ratu tua dia ya teman-teman. Pertanyaannya, di dunia ini kan cuman ada dua tuh, ada pencipta, ada ciptaan. Nah, pertanyaan saya kepada itu Rasmi, Yesus ini pencipta atau ciptaan? Silakan itu. Tuhan Yesus pencipta. Tuhan ya, Tuhan, bukan Yesusnya, Tuhannya. Hah? Apanya? Firman yang pencipta itu Yesus dalam wujud Allah, bukan dalam wujud manusia. Oh, berarti Yesus ini Yesus dalam wujud Allah itu pencipta. Yesus dalam wujud manusia itu menyelamatkan, mengajari manusia ke dunia. berarti bukan pencipta ya?
Yesus ini dalam wujud Allah bisa, dalam wujud manusia bisa, dalam wujud cahaya bisa. Karena Ah, ya Yesus ini udah. Allah yang maha kuasa. Ini aja aku pakai dalil Gitu aja. loh. Kalau itu Bukan seperti Muhammad di kuburan udah 1200 tahun. aku mau pakai data. Banggakan pula gitu loh. Itu ngomong nggak pakai data, saya pakai data nih. Coba perhatikan. Pakai data, buka Diam dulu keutamaan Kristus. Yohanes 1, Diam buka dulu. Yohanes 1. Kenapa ini Kau bilang aku nggak pakai data, biar kita buka Ini dulu aku tunjukin datanya. data. Jadi ia adalah gambar Tuhan yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang di ini yang di pencipta atau ciptaan ini. Oke, sudah Yang ya. sulung lebih dari yang diciptakan. Yang sulung, Yesus itu kan yang sulung. Yesus Lebih ini penting di sini dari yang ditulis. diciptakan. Oke, Lebih di sini. penting dari yang diciptakan. Di mana sih nama tak tahu? Ah, Oke, ini Yesus diciptakan bukan atau pencipta? bukan dikatakan Yesus di situ diciptakan. Yang sulung lebih penting Oke. daripada yang diciptakan. Dibantai. Aduh, mati bebe, mati babi. Yang sulung lebih penting daripada. Bersikap. Pelan-pelan, jangan Kau ngomong mute lah, udah kalah kau mute berisik, lah. berisik. Ini kalau dibantah Kolose 1:15, ini Wahyu 3:14. Kepada jemaat di Laodikia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari, ini apa tulisannya nih? Pencipta atau ciptaan nih? Itu kan malaikat itu dikatakan di situ malaikat. Gimana sih kau? Mata kau udah umi ya? Malaikat di situ Inilah kepada malaikat jemaat, malaikat. Inilah firman dari Amin, yang ngomong malaikat. Inilah firman dari Amin, dari Bapa, saksi yang setia dan benar, permulaan dari pencipta. Begitu tulisannya di sini. Aku rabun aku ini. Permulaan saksi yang setia dan benar. Kau buka tuh permulaan. Malu kau membukanya. Permulaan Ini apa- itu. apa tulisannya? Permulaan itu dulu kau buka. Apa tulisannya nih? Makanya kau Ciptaan penipu atau kau. pencipta? Permulaan. Ini tulisannya apa? Permulaan itu. Ini tulisannya apa? Permulaan. Ini Yesus ini pencipta atau ciptaan nih di sini ditulis. Makanya kau baca dulu mulai dari permulaan itu, saksi Sudah yang dua. setia dan Sudah 2 ayat dibantah dan coba. saksi yang setia dan Ciptaan atau pencipta? dulu. Aduh, kau hilangkan permulaannya. Ini. Saksi yang setia dan benar, permulaan dari Pencipta begitu. ciptaan Allah. Permulaan dari ciptaan Allah. Ini mungkin salah tulis ini. Kenapa ciptaan di sini? Ini salah tulis, perbaiki dulu ini. Aduh, bahaya. Permulaan dari ciptaan Perbaiki Allah. dulu. Di sini Yesus harusnya di sini pencipta ditulis. Jangan ditulis ciptaan, salah ini. Ini perbaiki dulu ya. Makanya kau baca dulu Yohanes 1 itu, kau baca dulu. Pula kau. Pada mulanya, Yesus itu ciptaan Allah. firman Yesus ciptaan permulaan Allah. dari ciptaan. Yesus ciptaan Allah. Permulaan dari ciptaan. Yesus ciptaan Allah. Permulaan. Ih, longor kali kau. Eh, kok Permulaan dari ciptaan. Oke, di sini tulisannya pencipta atau ciptaan? Permulaan. Ya, saya tidak peduli, yang saya mau lihat ini ciptaan atau pencipta di sini. Bacakan saya. Nah, macet. Muhammad di kuburan. Ah. Muhammad di kuburan, Bang. Mari ke Nabi Muhammad lagi begini. Coba tengok. Udah ditunjukkan 2 dalil, Kolose 1:15 dengan Wahyu 3:14, dibantah pula Bibelnya. Nggak bisa kalian paksakan Yesus itu jadi pencipta.
apapun yang akan kalian lakukan nggak akan bisa. Karena dia itu ciptaan Tuhan. Sungguh Nabi Muhammad, baginda Rasulullah Nabi Muhammad itu manusia. Beliau itu bukan Tuhan, beliau itu manusia. Malu. Manusia itu kodratnya mati, meninggal dunia. Yang jadi persoalan nih Tuhan nih, kok mati? Hello, gokil kan? Nah itulah, itu contoh teman-teman Kristen Protestan yang barbar. Ilmu nggak ada, akhirnya menguraikan kebencian berdasarkan ketidaktahuan. Begitu. Malu cara diskusi kayak gitu Bang. Ya, malu, pasti malu. Pendeta saja kalau lihat jemaat kayak gitu pasti malu. Tengoklah, hanya benci, Islamophobia. Itu rata-rata teman-teman Kristen tuh. Islamophobia, nggak tahu tentang Islam, ngomong la sebagainya. Gokil kan? Ya gitu teman-teman Protestan. Ya teman-teman di bawah ya, kita doakan adik kita Reno ini, semoga Allah memberikan hidayah kepada beliau supaya beliau bisa kembali ke jalan yang benar. Beliau bisa mendapatkan menemukan satu-satunya Tuhan yang benar itu ada di mana, yang benar itu. Amin kan teman-teman. Kita doakan juga Ito Rasmi, semoga Ito Rasmi ini bisa menjadi ratu tua sesi borong-borong. Aminkan juga supaya dia jadi ratu tua terbesar di si borong-borong. Lari pula dia ke Nabi Muhammad. Nah, Semua kan? orang kan tahu kalau Nabi Muhammad itu manusia, wajar meninggal. Nanti saya ngomong dibilang membela, sebab salah Bang. Nah kan? Orang-orang kayak gitu nggak bisa akademis. Iya. Ilmu hanya di lutut. Gimana mau bicara akademis? Tapi ngomongnya loh, aduh langit mau juluk. Nah itu saja dua dalil membuktikan bahwa Yesus itu ciptaan Tuhan. Dipaksa dia harus jadi Tuhan juga kan? Gokil. Dipampangkan ayat teks tertulis, dibantah. Tidak, itu tidak. Apapun yang mereka katakan, tetap Yesus itu ciptaan. Kau putar kayak manapun. Nggak mungkin pencipta langit dan bumi itu ada dua di dalam Bible. Yesus sudah bilang Matius 11:25, Bapa Tuhan langit dan bumi. Nggak mungkin ada Tuhan langit dan bumi yang lain. Sedangkan kalau kita kembali mengambil kepercayaan dari kelima agama ini, masing-masing kan mengklaim bahwa Tuhannya memang menciptakan. Tapi kebenaran mana yang bisa kita percayai? Nah makanya Tuhan itu ciptakan kita di bumi, ciptakan kita di atas muka bumi ini, sudah disiapkan kita. Reno, ini kau kusimpankan neraka satu kaplen ya. Ini surga satu kaplen. Diciptakan kau di bumi, ku kasih kau akal. Ada otakmu, ku kasih kau akal. Pakai akalmu itu kau pilih. Kau mau kemana? Ke neraka yang satu kaplen atau ke surga yang satu kaplen itu? Pilih. Karena saya Fandi Ahmad, alhamdulillahirabbil alamin, saya memilih insya Allah nanti ke jannahnya Allah, ke surganya Allah, maka saya memilih Islam menggunakan akal saya.
Gitu sih. Coba sekali-sekali teman-teman Kristen itu kritis pada Bible-nya. Jangan attack Islam terus nggak sadar isi Bible-nya kayak mana. Kalau Betul. biasa teman-teman penghujat itu ya, Dek Reno, kalau yang naik di komal saya menghujat Nabi Muhammad, menghujat Islam, itu saya balikan kembali kepada kitabnya. Saya tinggal buka Amsal, Yehezkiel, Hosea, udah di situ. Langsung ganti tema di sini jadi Bible kitab porno. Selesai. Itu biasa Mantap. marah-marah. Nggak sangka kau kan, Bible itu banyak kata-kata vulgar di dalamnya. Ada, tahu. Coba, layak nggak disebut kitab suci? Layak nggak? Nanti kalau saya bilang enggak, banyak nanti musuh-musuh yang lain pasti. Kalau jujur memang kayak gitu. Jujur itu susah, bagus. jadi berat untuk menyampaikan sesuatu. Nah, betul. Jadi kitab suci itu dikatakan kitab suci, dia mestinya harus punya kriteria. Contoh kriteria, ini saya kasih kriteria kitab suci ya. Kriteria kitab suci itu dia murni 100% perkataan Tuhan. Termaktub di dalam kitab suci tersebut. Langsung aku kasih contoh Al-Quran. Itu murni perkataan Allah. Nggak ada satu ayat pun itu sumbangan dari baginda Rasulullah Nabi Muhammad. Nggak ada. Bilang Nabi Muhammad, coba Said bin Sabit tulis ya, aku mau sumbang satu ayat ke situ dong, ke Al-Quran. Nggak pernah, nggak ada kayak gitu. Murni 100% firman Allah. Coba tengok Bible. Ada Paulus, ada ini, ada itu, ada Yohanes di Pulau Patmos, Wahyu, dan sebagainya. Apa yang membuat dia layak dikatakan kitab suci? Nggak ada. Karena banyak perkataan orang lain, perkataan manusia. Tepuk tangan buat Tuhan. Itu standar pertama, kriteria pertama. Setuju nggak? Setuju. Nah, kita masuk di kriteria kedua. Kira-kira apa kriteria kedua? Apa kira-kira menurut Reno kriteria kedua sehingga kitab itu dikatakan kitab suci? Di dalamnya berisi kalimat-kalimat Tuhan gitu. Udah tadi kan yang pertama. Ya udah. Kriteria pertama. Kriteria kedua, nggak ada kontradiksi di dalamnya. Dia tidak boleh bercampur aduk dengan Nah, Al-Quran coba tunjukin mana ayat kontradiksi dalam Al-Quran. Mana Allah habis bilang, woi jangan berzina, woi habis itu berzina. Woi jangan membunuh, habis itu disuruh membunuh. Mana kontradiksinya? Tunjukin. Coba lihat Bible. Pertama, Yesus bilang, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, Yohanes 5:30. Tiba-tiba bilang, segala kuasa di langit dan di bumi telah diberikan kepada aku. Loh, ini orang ini apa ini? Satu bilang, tidak bisa berbuat apa-apa. Muncul satu, tiba-tiba sudah ada kuasa. Gokil kan? Muncul nanti bantahan, oh tidak, dia itu kan sudah mendapat ini. Kan? Kedua, Yesus itu mengaku hanya diutus untuk domba yang sesat dari Bani Israel, dari umat Israel. Tiba-tiba ada perintah, sampaikanlah Injil ke seluruh makhluk. Tadinya Yesus hanya untuk Bani Israel, tiba-tiba ke seluruh makhluk. Kok mau dibuat pimplan Tuhan ini di dalam kitab suci? Kontradiksi. Ada perbedaan pandangan di situ. Satu mengatakan hanya untuk Israel, satu mengatakan keluarlah ke seluruh bangsa. Sampaikan ke seluruh bangsa. Coba. Seluruh makhluk. Makhluk apa aja itu ya? Nah, itu yang bahaya. Kalau kutunjukin fotonya nanti kelabakan teman-teman Kristen.
Ntar aku cek fotonya ya. Mungkin masih ada nih fotonya. Eh, Udah nggak ada. Lanjut lagi. iya. Kadang orang juga akan melihat orang Kristen kalau debat sama Muslim itu. Kenapa sampai dibilang ODGJ apa? Serupanya cara berdiskusi kayak gitu. Enggak sih. Nah, itu sudah ada yang request jangan. Karena memang Bible itu tidak layak dikatakan kitab suci. Yang ditanya apa, yang dia jawab apa? Apa? Aduh. Tahu tidak di Amerika penyebaran Bible itu sudah dilarang karena takutnya anak kecil baca. Anak-anak baca itu tidak layak untuk anak-anak. Di Korea di penjara Bang bawa Bible. Kan? Tengoklah. Banyak sih kalau mau kutunjukin tapi aduh nggak enak aku sebenarnya sama teman-teman Kristen yang nyimak di bawah ini. Nanti marah-marah. Cuman kalau ada yang menghujat itu biasanya kita tunjukin. Kebanyakan yang menghujat ini gimana ya? Itu ibarat dia nonton film tapi banyak di skip. Di awal kan ini diskusi sehat. Diskusi berbagi pendapat. Sharing. Bukan berdebat atau apa ini enggak. Ke gerejanya jam berapa besok? Kayak biasanya lah. Iya kayak biasa itu jam berapa? Sekitar jam-jam mendekati jam 8 Oh agak pagi ya. Mungkin agak agak siang. awal. Mungkin besok agak siang baru kita live lagi. Iya. Besok. Hmm. Siapa tadi yang ingin naik itu siapa? Siapa sih Ratu Arab Tua? Polan ya. Tua. Oh, Rasmi Sihaloho itu Ratu Tua itu. Sesi borong-borong. Ratu tua. Tahu rupanya abang dijual tua. Lu tahu lah. Apa yang nggak kami tahu orang-orang Kristen yang sering menghujat ini? Kami tahu rumahnya pun kami tahu. Wow. Soalnya Yayasan Apologet Islam Indonesia ini banyak informannya, banyak yang bisa dapat informasi. Ya udah, Reno, kalau mau ini nanti naik di Komal Bang Zuma ya. Ada Bang Zuma itu. Kalau ini, kalau mau ya. Kalau enggak nanti besok lagi lah kita live. Aduh. Nanti kalau mau berkenan, nanti kalau bisa kita mungkin bisa jumpa Kopdar kan. Nanti kirim aja nomor WhatsApp-nya di TikTok saya ini, di DM kan aja nomor WhatsApp-nya. Biar kalau saya share live juga gampang. Iya bisa. Ya udah, kita rehat kalau gitu sudah jam setengah satu sih. Di sini, di sana kan setengah 12 ya? Atau sama? Cepat sekali jam 1. Iya, setengah satu di Sulawesi kayak gitu, 1 jam lebih awal. Di sini baru jam 11. Oh iya ya, 2 jam berarti, hampir 2 jam. Di Selisih. sini sudah setengah satu. Ya udah, ayo kita rehat yuk. Yuk. Nanti lanjut lagi besok ya. Kalau ini. Shalom. Yuk, salam. Oke teman-teman ya, kita mungkin cukupkan dulu. Nanti besok lagi kita lanjut. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Ini doa ini setelah kita selesai diskusi lintas agama atau kita mengadakan majelis ilmu. Makanya ada doa kafaratul majelis. Ya, kita tutup ya teman-teman ya. Makasih banyak yang sudah tap-tap layar. Di Komal Bang Felix, Bang Zumanya. Makasih kawan-kawan muslim yang sudah support Komal Muslim, yang sudah tap-tap layar. Terima kasih banyak. Sehat selalu untuk kawan-kawanku, abang-abangku, bunda-bunda, adik-adik sekalian, sehat selalu ya.